그 풀을 지지개 아침에 묻힌 뒤 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Hollywood Film. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Kingdom Ashin of the North. Berikut alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis kecil yang memasuki sebuah hutan terlarang. Hutan yang terletak di perbatasan antara Joseon dan Jurchen yang disebut Piesa Gan ini ditumbuhi banyak ginseng sehingga banyak rakyat Jurchen yang mendatanginya untuk mencari ginseng. Salah satunya adalah Ashin, salah seorang dari kaum terbuang. Tujuannya ke hutan ini adalah untuk mencari ginseng untuk mengobati ibunya yang sedang sakit. Namun, di sebuah altar dewa pelindung, dia malah mendapati sebuah tanaman yang aneh, yang di dekatnya terdapat prasasti batu bergambar dan bertuliskan, tanaman ini bisa menghidupkan orang mati, tapi ada harga yang harus dibayar. Dan itu salah dimaknai oleh Ashin. Dia berpikir bahwa orang mati saja bisa hidup dengan tanaman ini, apalagi hanya sakit. Sementara di bagian hutan yang lain, seekor rusa sedang merumput dan tidak sengaja memakan tanaman yang dijelaskan di prasasti batu tadi. Akibatnya, rusa ini pun tewas. Tapi kemudian, dia berubah menjadi monster. Ketika melihat seekor harimau, bukannya lari, malah menyerangnya. Tentu saja dia kalah dari harimau. Sementara itu, dua prajurit yang sedang berpatroli di hutan ini, tidak sengaja mendengarkan suara aneh. Setelah diperiksa, mereka melihat tumpukan korban. Komandan tentara Chupajin Joseon yang mendengar hal ini, langsung mendatangi lokasi kejadian. Menurut penilaiannya, para korban ini berasal dari suku Jurchen Pajeoi. Jika sampai hal ini didengar oleh Jurchen Pajeoi, tentunya mereka akan membalas dendam. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, sang komandan langsung ke desa perbatasan untuk meminta bantuan seseorang. Di desa perbatasan, ayah Ashin sedang menyiapkan daging untuk majikannya. Dia kemudian mendapatkan sepotong daging dari sang majikan dan dibagikan kepada rakyatnya. Desa ini adalah tempat tinggal suku Jurchen di Joseon. Merekalah yang dimaksud dengan kaum terbuang. Ashin yang baru pulang dari hutan terlarang, juga dipanggil ikut makan. Tapi setelah itu, Ashin dimarahi oleh ayahnya. Bahwa dia tidak boleh masuk ke hutan itu karena berbahaya. Siapapun yang kedapatan masuk di hutan terlarang, akan dihukum. Oleh sebab itu dia tidak boleh ke sana. Komandan tentara Chupajin tiba di desa perbatasan dan disambut oleh ayah Ashin. Sang komandan kemudian memerintahkan ayah Ashin untuk ke desa suku Jurchen Pajeoi untuk menyebarkan rumor bahwa 15 orang suku Jurchen Pajeoi yang tewas di hutan terlarang, dibunuh oleh harimau. Setelah kembali ke bentengnya, sang komandan mendapatkan laporan bahwa para korban bukan dibunuh oleh harimau, melainkan perbuatan seseorang. Sang komandan yang sudah tahu akan hal itu, kembali mengungkapkan kekhawatirannya bahwa saat ini, Aidagan, kepala suku Pajeoi di Joseon sedang menaklukkan dan menyatukan seluruh suku Jurchen di bawah pimpinannya dan bersiap menyerang Joseon. Jika sampai mereka tahu bahwa pelaku sebenarnya adalah rakyat Joseon, suku Pajeoi di Joseon Utara pun akan turut menyerbu akibat kejadian ini. Oleh sebab itu, sekali lagi dia menegaskan bahwa pelakunya adalah harimau. Malam harinya, Komandan Tentara Chupajin mendatangi Komandan Klan Haewoncho dengan membawa bukti yang didapat dari tangan korban di hutan terlarang. Ternyata pembunuhan di hutan terlarang didalangi oleh Klan Haewoncho. Komandan Chupajin memperingatkannya agar dia dapat mengatur anak buahnya sebelum berita ini bocor keluar, karena bisa membahayakan negeri Joseon. Oleh sebab itu, sang komandan akan pura-pura berburu harimau untuk memperkuat rumor yang sudah beredar.
Mengingat kebaikan Raja Joseon kepadanya, ayah Ashin tetap pergi ke suku Jurchen Pajewi menjadi mata-mata dan berpesan kepada Ashin untuk menjaga keluarga selama dia tidak ada. 밀정이라는 게 원래 위험한 거다. Sepeninggal ayahnya, sakit ibu Ashin semakin parah, sehingga Ashin terpaksa pergi lagi ke hutan terlarang untuk mencari ginseng. 내가 올 때까지 엄마 곁을 지켜. Tiba di desa suku Jurchen Pajewi, ayah Ashin mulai mendongeng untuk menyebarkan rumor bahwa pelaku kejahatan di hutan terlarang adalah harimau. Namun nampaknya seseorang tahu bahwa apa yang diceritakan oleh ayah Ashin ini adalah sebuah kebohongan. Saat malam hari, Ashin baru tiba di hutan terlarang dan langsung masuk ke ruang altar tempat batu prasasti berada. Dia kemudian mencocokkan tanaman yang dibawanya dengan gambar yang ada di batu. Rencana sang komandan dengan berpura-pura berburu akhirnya dilaksanakan. Perburuan ini dibagi menjadi dua kelompok dan dimulai dari Bukit Betula. Sementara prajurit akan berjaga di belakang dan di persimpangan. Ratusan rakyat yang ikut dalam berburu harimau ini, memukul-mukul logam untuk mengusir harimau dan digiring menuju Piesagan. Rencananya, harimau itu akan dikepung dan ditangkap di sana. Tiba-tiba seorang prajurit melaporkan bahwa ia melihat jejak harimau. Setelah diperiksa, ternyata harimau tersebut bukan melarikan diri, tapi mendekati para pemburu di kelompok pertama. Kelompok pertama yang mendengar ada suara harimau, seketika berhenti. Semua diam di tempat. Tiba-tiba seekor harimau keluar dari dalam hutan. Rakyat yang sebelumnya jadi pemburu, kini berbalik diburu harimau. Sementara di sisi hutan lain, komandan yang menyadari adanya bahaya, langsung berlari menuju pemburu. Di tengah jalan, dia melihat percikan darah yang menurutnya ini adalah ulah harimau. Ucapannya langsung dibantah si korban. Ini bukan ulah harimau tapi monster. Sang komandan kemudian memerintahkan para pemburu untuk mundur. Kini giliran tentara yang bergerak. Sang komandan dan anak buahnya terus berlari mengikuti jejak harimau sampai mereka tiba di area padang rumput. Di saat yang sama, sekelompok Jurchen Pajewi juga keluar dari hutan dan langsung memasuki padang rumput dari arah yang berlawanan. Mereka tidak tahu bahwa di padang rumput itu ada harimau yang sedang mengintai. Akibatnya, dua dari mereka langsung dijemput si harimau. Sementara seorang yang lain berusaha melawan. Dia beruntung karena sang komandan mendengar teriakannya dan menyelamatkannya dengan memanah si harimau sampai tewas. Namun menurut sang komandan, ada yang aneh. Ternyata harimau itu adalah harimau yang memang sudah mati. Sampai saat ini mereka tidak tahu bahwa harimau itu adalah bangkai hidup alias monster yang sudah mati setelah memangsa rusa seperti yang diceritakan sebelumnya. Sedangkan menurut rakyat Jurchen Pajewi, ada yang lebih aneh. Mereka tahu bahwa saudaranya tewas di Piesagan, tapi tidak menemukan mayatnya. Mereka tidak tahu bahwa mayat saudaranya yang tewas di hutan terlarang, sudah dibakar untuk menghilangkan jejak. Kita kembali ke Ashin yang dalam perjalanan menuju desanya dari Piesagan. Kali ini dia kembali dengan berbekal sebuah bunga untuk mengobati ibunya. Sedangkan saat itu, desanya sementara diserang kelompok Jurchen Pajewi yang dipimpin oleh Aidagan. Saat sampai, dia kaget. Desanya sudah hancur. Rumah-rumah hangus dibakar dan semua penduduknya tewas termasuk keluarganya. Dalam keputusasanya, dia memutuskan untuk membalas perbuatan kelompok Jurchen Pajewi. Namun dia tidak bisa melakukannya sendiri. Dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke kamp militer Chupajin untuk meminta bantuan. Tiba di sana ia langsung menghadap sang komandan. Kedatangannya ini ingin meminta bantuan sang komandan untuk membalaskan dendam ayahnya. Karena ia pernah mendengar bahwa orang Pajewi membunuh seorang mata-mata dari Joseon. Dan dia bersedia melakukan apapun asal sang komandan bersedia memenuhi permohonannya. Namun, sang komandan menolak permohonannya dengan alasan, itu bukan urusan Joseon.
Walaupun begitu, Ashin tetap diizinkan untuk tinggal di camp. Di camp prajurit, dia bekerja sebagai tukang cuci, memberi makan babi dan juga ditugaskan oleh sang komandan untuk memata-matai pergerakan pasukan Pajawi di Seberang. Karena tidak ada yang bisa membantunya membalas dendam, maka dia harus bisa mengandalkan dirinya sendiri. Maka mulailah dia berlatih. Di sela-sela pekerjaannya sebagai tukang cuci, dia akan pergi ke hutan untuk berlatih memanah dan berburu. Waktu terus berlalu sampai Ashin tumbuh dewasa menjadi gadis yang cantik dan kuat. Karena kecantikannya itu, suatu malam di kamarnya, dia kedatangan tamu tak diundang yang mungkin kebelet ingin bercocok tanam. Namun, dia bukanlah Ashin yang dulu. Sekarang dia sudah bisa melindungi dirinya sendiri. Saat itu, kebetulan sang komandan datang menemuinya dan memerintahkan untuk mengamati pergerakan pasukan Pajawi dengan lebih terperinci. 강 건너에 다녀와야겠다. Ashin yang ingin menyelidiki kematian ayahnya, malam itu juga menyusup ke kamp militer Pajawi dan mendapat kenyataan bahwa ayahnya masih hidup dengan kondisi yang mengenaskan. Ayahnya disiksa karena dianggap sebagai pengkhianat suku sendiri. Dia berusaha membawa pulang ayahnya, namun ayahnya menolak dan bahkan berkali-kali memohon untuk dibunuh. Melihat kondisinya yang sudah sangat menderita, Ashin terpaksa mengakhiri hidup ayahnya sendiri. Dalam perjalanan pulang, kebetulan ia berpapasan dengan rombongan prajurit yang akan ditempatkan di wilayah lain, dan tak sengaja melihat hiasan panah seorang prajurit, dan itu mengingatkannya pada peristiwa di Piesagan beberapa tahun yang lalu. Karena curiga, ia berpikir untuk menyelidiki kematian ayahnya dan itu dimulai dari kantor sang komandan. Kecurigaannya terbukti ketika melihat sebuah surat yang berisi bahwa kematian rakyat Pajawi di Piesagan hampir membuat kedua negara saling berperang. Namun masalah bisa diatasi dengan mengorbankan seseorang dari desa barbar hina. Kini Ashin mengerti kenapa sang komandan menolak permintaannya untuk membalaskan dendam ayahnya. Ternyata sang komandanlah yang mengorbankan ayahnya. Sedih, kecewa, dan marah membuatnya bertekad untuk membalaskan dendam ayahnya dengan memanfaatkan bunga yang dipetik dari Piesagan. Tapi untuk menggunakan bunga ini, dia membutuhkan korban. Ketika malam tiba, dia sengaja menunggu tamu tak diundang yang biasa menyantroni kampnya. Prajurit inilah yang menjadi kelinci percobaannya. Mayat yang sebelumnya tidak bergerak ini, bangkit dan korban pertamanya adalah dua prajurit yang sedang berpatroli. Suasana di benteng ini akhirnya berubah. Kekacauan pun dimulai. Setiap yang tergigit, pasti akan berubah menjadi zombie. Semakin lama makin banyak dan makin kacau. Sementara Ashin menyaksikan semua itu dari atas atap. Sang komandan benteng yang berusaha menyelamatkan diri berhasil melewati para zombie, tapi ketika tiba di pintu gerbang, dia terkena panah Ashin. Begitu pula dengan prajurit lain. Setiap yang berhasil mengalahkan zombie, Ashin akan menggunakan panahnya, sehingga semua prajurit di benteng ini habis. Tiba-tiba seorang prajurit muncul tepat di bawah kakinya. Dia memohon belas kasihan Ashin, tapi tekad Ashin sudah bulat. Tidak menyisakan seorang prajurit pun, karena Ashin bisa dihukum jika ada saksi yang melihat kejadian ini. Teriakannya memancing para zombie datang ke tempat itu. Ketika semua sudah berkumpul, Ashin menyiramkan bahan bakar dan membakarnya. Kemudian ia kembali ke kampnya. Ternyata di camp, ada seorang tawanan yang memohon untuk tidak dibunuh, namun Ashin tidak peduli. Tawanan ini kemudian disimpan dalam karung dan diseret menuju desanya.
Tiba di desanya, Ashin sempat mengingat masa lalunya, di mana semua keluarganya masih hidup dan terus berjalan menuju rumahnya. Tawanan ini ternyata digunakan untuk memberi makan keluarganya yang sudah berubah menjadi zombie. Dendamnya terhadap Komandan Tentara Chu Pajin sudah terbalaskan. Sekarang tinggal Komandan Tentara Jurchen Pajeowi. Menurutnya, Pajeowi dan Chu Pajin sama jahatnya. Di sebuah padang rumput dia berhadapan dengan Komandan Tentara Pajeowi. Aidagan yang tidak tahu apa maksud gadis di depannya ini, tewas penasaran setelah sebuah panah datang menyambanginya. Dan cerita pun selesai. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini.